Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore. Jadi di kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi perencanaan sumber daya alam hasil laut menggunakan scan jenis ikan. Untuk anggotanya, di sini ada rekan saya Riko Prima Cipta dengan NBI 146.190.293. Kemudian saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan 146.190.294. Kemudian rekan saya satunya yang izin tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang mendadak, yaitu Barokah Novianto Jayanata dengan NBI 146.190.280. Oke, untuk ketuanya di sini yaitu Riko Prima Cipta dan anggotanya yaitu Muhammad Rizky Ramadan dan Barokah Novianto Jayanata. Masuk ke kata pengantar, kemudian di sini ada daftar isi. Yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi pendahuluan untuk bab 1 dan bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan. Dan bab kelima kesimpulan dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya di sini yaitu membantu ekonomi UMKM untuk UMKM ataupun perusahaan dalam mengatur atau memanajemen hasil laut. Untuk permasalahannya di sini juga ada yaitu sistem manajemennya. Di sini kami menggunakan ERP supaya lebih simpel dan bisa diatur lebih dalam lagi. Untuk tujuannya di sini lebih pentingnya yaitu memudahkan dari pihak perusahaan atau UMKM-nya. Kemudian masuk ke sistematika, di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, pembahasan, kesimpulan. Lanjut ke tinjauan pustakanya, apa itu tentang ERP. Jadi ERP itu adalah sebuah sistem untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan meliputi dana, manusia, mesin, waktu, material, dan kapasitas yang berpengaruh luas mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Atas perusahaan tersebut, konsep-konsep utama ERP menurut Rashid dalam Suhendi digambarkan dalam suatu diagram. Nah, ERP yaitu ada dua jenis, yaitu open source dan juga lisensi. Kemudian lanjut ke Scrum, ini adalah metode untuk mengerjakannya, untuk aplikasinya nanti, yaitu suatu framework di mana penggunanya akan dapat mengatasi masalah yang kompleks dan adaptif. Serta di waktu yang bersamaan penggunakannya juga menghantarkan produksi disertai nilai tinggi secara produktif dan kreatif, jadi tidak terlalu boros-boros waktu dan memakan banyak waktu. Oke, lanjut ke metode penelitiannya. Ini adalah gambar tentang alur penelitiannya. Kemudian ada pregame. Untuk kata pregame di sini adalah perencanaan dengan menentukan dari backlog yang sudah ada, termasuk jadwal dan biaya. Hasil dari pregame adalah sebuah produk backlog. Produk backlog adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk. Lanjut ke tahap game. Pada fase game akan dilakukan proses pengembangan sistem yang dikenal dengan sebutan sprint. Sprint adalah sebuah proyek dengan batasan waktu tidak lebih dari 1 bulan. Lanjut ke post game, yaitu fase yang terakhir adalah post game, di mana fase ini sebagai penutup di mana di dalamnya terdapat testing untuk melakukan proses validasi dan verifikasi pada sistem yang akan dirilis. Lanjut ke bab 4 yaitu pembahasan. Di sini siklus Scrum yang pertama adalah user stories. Dokumen ini berisinya informasi mengenai nama pengguna, kebutuhan akan fitur dan tujuan dari fitur tersebut dibuat. Kemudian lanjut ke product backlog atau PB. Setelah user stories dibuat, yang tadi producer owner mencatat dalam product backlog. Dokumen ini berisi informasi kebutuhan pengguna, fitur yang akan dibuat,
ukuran pekerjaan, kemudian prioritas dari masing-masing fitur. Nah, ini untuk contoh tabel dari produk backlog-nya. Ini ada input order, surat jalan, kemudian pelunasan, fitur yang dibuat, sales order, payment. Untuk prioritasnya ada high dan medium. Kemudian lanjut ke sprint planning. Sebelum memulai pengembangan aplikasi, product owner atau scrum master dan tim pengembang bertemu di satu acara yang disebut dengan sprint planning. Lamanya durasi acara ini untuk proyek adalah 8 jam. Di dalam sprint planning dibahas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, menunjukkan tim yang akan mengerjakan sebuah pekerjaan, durasi waktu, dan tujuan akhir dari setiap pekerjaan. Untuk yang langkah-langkahnya, yang pertama di sini tim menentukan kapasitas dirinya masing-masing. Contoh di sini ada Rizky, Barokah, Riko, untuk kesediaannya 5, ini maksudnya 5 hari atau 5 task atau 5 sprint. Kemudian aktivitas selain Scrum juga ada, jam kerja juga ada, dan total waktu untuk proyeknya. Kemudian yang B menentukan capaian dari setiap pekerjaan, seperti goal dari suatu pekerjaan atau sprint. Kemudian yang C yaitu menentukan PBI yang akan diselesaikan, dan hasil dari sprint planning ditentukan lamanya sprint ke-1 adalah 30 hari kerja dan dituliskan dalam bentuk dokumen sprint backlog. Kemudian lanjut ke sprint backlog-nya. Sprint backlog merupakan salah satu dokumen di dalam Scrum yang berisi informasi mengenai fitur yang dibuat, detail dari tiap fitur, waktu, jam pembuatan, nama pengembang, dan capaian dari tiap fitur. Kemudian ini ada tabelnya untuk sprint backlog. Contohnya di sini membuat database relationship. Untuk estimasinya yaitu 1 hari atau 1 jam, durasinya 1 hari atau 1 jam. Untuk yang mengurusnya adalah Rizky. Kemudian capaiannya ini status dalam pengerjaannya adalah down. Di sini bisa in progress atau sedang pending dan lain-lain. Kemudian ada contoh juga yang lain, membuat mockup yang dihandle oleh Riku, kemudian membuat sistem diagram, membuat modeling yang dihandle oleh Barokah. Ya, seperti itu seterusnya. Kemudian di sini ada sprint execution. Setelah disusun sprint backlog yang tadi, pada sprint planning, maka langkah berikutnya adalah menjalankan proses pengembangan sesuai dengan sprint backlog yang disebut tahap sprint execution. Sprint execution merupakan proses kerja dari tim Scrum untuk menuju capaian setiap pekerjaan yang tercantum di dalam sprint backlog. Ya, ini contohnya untuk papan kerja sprintnya. Di sini ada to do, in progress, complete. Nah, di sini untuk menentukan task tersebut sedang dalam posisi mana. Contoh di sini membuat database relationship sudah komplit, kemudian untuk shipment ini masih in progress, kemudian testing shipment ini masih to do. Lanjut ke daily Scrum, merupakan salah satu acara dalam Scrum yang dilakukan maksimal 15 menit dalam satu hari. Kemudian ada release produk berskala di tahap sprint ke-1 atau hari ke-1, dan 30 daily Scrum dilakukan didapatkan 11 fitur dari total 35 fitur yang tadi. Kemudian sprint review, setelah sprint ke-1 selesai dilakukan product owner, Scrum Master, tim pengembang, dan pengguna melakukan pertemuan yang disebut sprint review yang bertujuan untuk membahas pekerjaan yang dirilis, yang dilakukan, dan dilakukan sebelumnya. Lanjut ke sprint retrospektif. Setelah acara sprint review diselesaikan, acara berikutnya yang dilakukan adalah sprint retrospektif. Acara ini dihadiri oleh tim Scrum saja, yaitu product owner dan lain-lain. Nah, di sini membahas capaiannya dan apa yang belum tercapai. Kemudian kemudian lanjut ke analisa kebutuhan. Yang pertama ada identifikasi sistem perusahaan. Di sini ada sistem penjualan barang, kemudian sistem pembelian barang, kemudian sistem pencatatan data finansial, ada sistem pengecekan produk. Ini contohnya untuk diagramnya.
Kemudian lanjut ke arsitektur sistem. Untuk modul-modulnya di sini ada accounting, finansial, manufacturing, production, transportation, sales, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke modulnya, ada penjualan dan ini untuk detailnya, kemudian purchasing, gudang, PPIC, keuangan, pajak, budget, payroll, asset management, cash management, accounting. Kemudian ada perancangan database, ini database-nya. Kemudian ini untuk perancangan sistem akan dilanjut rekan saya, Riko. Silahkan. Jadi di dalam perancangan sistem ini ada arsitektur sistem ERP yang dimana adalah gambaran mengenai hubungan antara modul yang ada di dalam sistem ERP. Jadi gambarnya bisa di-scroll, Mas. Nah, berikut gambar ERP-nya. Ada database keuangan, kemudian entity relationship diagram, kemudian ada use case diagram. Gambar pertama dari atas ada use case diagram sistem ERP, kemudian ada use case diagram sistem penjualan, kemudian sistem pembelian, kemudian sistem stok, dan sistem keuangan. Selanjutnya ada activity diagram yang menggambarkan rutin mendaftarkan pelanggan, kemudian ada rutin mengorder barang di gambar di bawahnya, kemudian ada rutin mengirim pesanan, kemudian ada rutin membayar pesanan. Kemudian berikutnya ada rutin meretur barang, dan juga ada rutin membuat jurnal di bawahnya berikutnya. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara beberapa objek, kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, dan juga interaksinya. Di sini ada gambar sequence diagram untuk mengorder barang. Setelah itu ada sequence diagramnya. Setelah itu mengirim pesanan, dan ada sequence retur barang. Dan di bawahnya ada membuat jurnal perdagangan. Kemudian ada class diagram. Bisa lanjut aja, Mas, langsung, Mas. Jadi kesimpulannya dari tahapan Scrum yang sudah dilakukan, pengembangan ERP menggunakan Scrum diselesaikan dalam 3 sprint dengan desain yang sederhana dan mudah dimengerti. Scrum tidak diperlukan waktu yang lama untuk pengembangannya. Oke, terima kasih Riko. Di sini saya lanjutkan untuk penjelasan dari skripnya. Nah, pertama di sini diimpor semua library yang diperlukan untuk memproses image. Ini saya menggunakan Google Colab dan Drive. Kemudian ada juga library, ada NumPy, PyDash, Inline, Matplotlib, dan lain-lain. Kemudian diimport juga library TensorFlow untuk mengimport Keras, yaitu open source API deep learning yang ditulis dengan Python. Ini scriptnya, kemudian deklarasi 3 variabel, dan juga di sini ada import image data generator. Kemudian kode di bawah ini melakukan pembacaan data image lalu menskala ulang ukuran image tersebut. Contoh image ikan akan di skala lagi. Kemudian di sini ada model CNN, dan ini hasil untuk tabelnya. Berikut juga ada layer-layer.
yang terdiri dari beberapa dimensi yang berbeda sampai dimensi ketiga. Kemudian dilakukan kombinasi dengan optimizer. Kombinasinya dilakukan menggunakan RMS prop. Selanjutnya untuk function fit training data, ini hasilnya. Dan berikut adalah tabel grafik dari script untuk akurasi. Nah, di sini nanti akan hasil keluarnya antara gambar tersebut menjelaskan tentang ikan tersebut adalah benar-benar ikan ataupun termasuk ke jenis kerang ataupun jenis yang lain. Ya, itu saja untuk penjelasan aplikasi. Kemudian lanjut ke bab daftar pustaka berikut. Oke, jadi itu saja penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.